Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di cerita inspiratif Sengkala. Semoga nggak bosan ya. Kita sekarang punya cerita yang unik dari sebuah negara yang juga sangat unik, yaitu tahun 1927 di Liberia dilaksanakanlah sebuah pemilu presiden antara calon petahana Charles Burgess King melawan penantangnya Thomas Faulkner. Yang unik dari pemilu ini adalah hasilnya, dan tepatnya adalah angka dari hasilnya. Coba ya, Burgess King itu mendapatkan suara 240.000 sekian-sekian, yaitu 96%. Sedangkan lawannya mendapatkan suara 9.000. Cuman 9.000 doang, atau 3%, sekian-sekian. Jomplang, cuman yang jadi masalahnya itu adalah yang punya hak suara dalam pemilu itu adalah 15.000 orang. Lah, kalau yang ikutan itu adalah 15.000 orang dan Faulkner mendapatkan suara 9.000 orang, kenapa Burgess King bisa mendapatkan 240.000 orang? Kan ini aneh. Hitungannya gimana? Einstein aja gak bisa memecahkan masalah ini. Yang pasti Faulkner marah besar dan menuntut ke pengadilan setempat. Masa pemilih 15.000 tapi menangnya 240.000. Tapi mau lapornya kemanapun itu gak ditanggapin. Ke polisi gak ditanggapin, ke pengadilan gak ditanggapin, ke KPU, ke pengawas, semuanya dibatalin. Burgess King dinyatakan sebagai presiden pada periode selanjutnya dan tidak boleh diganggu gugat, mau logis atau gak logis. Lah kok gitu? Karena semua hakim, semua polisi, semua pengacara sudah dibeli dengan uang dan ditodong dengan senjata. Jadi walaupun kecurangannya jelas, semua orang pura-pura tutup mata. Lah kalau gitu ngapain juga ngadain pemilu ya? Ya inilah masalahnya. Kan ya sebenarnya kalau gitu kan di negara kita juga ada kan yang kayak gitu, cuman memang nggak se ekstrim ini. Ya yang pasti Guinness Book of Record itu kemudian mencatat kecurangan ini sebagai kecurangan pemilu terbesar dalam sejarah. Lah terus kalau si Burgess King itu dapat menang dengan cara curang seperti itu, berarti kan dia harus nyogok kemana-mana tuh. Nah itu duitnya dari mana? Nah kalau kita menyelidiki sejak awal-awal, itu Burgess King emang orangnya rada sengklek gitu. Ini kan pemilu pada periode kedua. Di periode pertama, Burgess King memang terkenal memimpin dengan sangat-sangat korup. Sejak awal dia mimpin saja, negara langsung kolaps, gak ada dana, uang hilang, uang ekspor karet gak tahu kemana. Tahu-tahu rakyatnya miskin aja. Nah, rakyat miskin itu bukannya dibantu, tapi dijual. Maksudnya Burgess King langsung datang ke Amerika Serikat, mohon-mohon, melas-melas, minta penangguhan utang dan minta minjem utang baru. Soalnya negara kami negara miskin tuh, lihat aja rakyatnya miskin-miskin kayak gitu. Jadi dijual kayak gitu. Amerika Serikat awalnya nolak, tapi setelah dibujuk-bujuk kayak gitu ya iba juga, akhirnya dikasihlah 5 juta dolar. Udah dikasih pinjem duit 5 juta dolar, duitnya hilang. Hilang gak tahu kemana. Pas orang mau nyari duit itu, hilangnya kemana? Datang tentara bawa bedil, nyuruh orang-orang gak usah nyari-nyari uang hilang. Itu namanya juga udah hilang, jadi gak usah dicari ya. Jadi kalau cerita awalnya udah kayak gitu, ya jelaslah ketahuan. Tahun 1927 ketika dia menang pemilu dengan cara yang aneh itu, ya orang-orang udah gak heran lagi. Cuman lebay aja itu angkanya sampai segitunya gitu. Tapi setelah itu pun kan akhirnya jadi tambah parah. Kalau kita membiarkan kejahatan, ya kejahatan itu akan menghancurkan kita. Coba misalkan begini ya, sesudah dia memerintah untuk kedua kalinya, yang dia lakukan itu apa? Memperbudak rakyatnya. Ini memperbudak dalam artian sesungguhnya, maksudnya si rakyatnya dijualin ke luar negeri sebagai pekerja murah, bahkan pekerja yang gak dibayar. Terus King sendiri itu punya banyak perusahaan yang semua pegawainya gak dibayar alias diperbudak. Perusahaan untung besar tapi gak keluar duit lantaran karyawan kerja karena todongan senjata, bukan karena bayaran. Dan lebih ngenesnya lagi adalah proyek-proyek pemerintah itu gak pakai tenaga kerja. Yang ada adalah tenaga kerja itu adalah tenaga kerja paksa alias Romusa ala Liberia. Jadi bantuan asing masuk ke perusahaannya, pendapatan negara masuk ke sakunya, hasil jual sumber daya masuk ke mulutnya. Masukin aja semuanya ke situ.
Ya, ini udah keterlaluan banget ini si koruptor ini. Ini korupsinya itu jauh lebih besar daripada biaya yang digunakan untuk anggaran belanja negaranya. Kan luar biasa banget. Untungnya pada waktu itu Vogler gak habis cara. Dia lapor ke PBB dan segera saja PBB menyelidikinya. Setelah mengetahui bahwa semua yang dilaporkan itu terbukti, PBB langsung menjatuhkan sanksi kepada Liberia, yaitu Liberia kalau masih dipimpin oleh Burgess King, maka dia akan diisolasi dari perdagangan global dan tidak mendapatkan bantuan apapun. Ya, sebagai negara kecil, sebagai negara yang masih sangat tergantung pada bantuan, maka Burgess King akhirnya terpaksa dilengsarkan demi Liberia menjadi lebih baik dan demi si Burgess King-nya tidak diberontaki oleh orang-orang yang jauh lebih ekstrim dan radikal. Dari sini kita bisa menemukan satu pelajaran yang sangat penting, bahwa kalau menemukan kejahatan, kecurangan, kelaliman, jangan dibiarkan. Karena kalau kejahatan itu dibiarkan, maka dia akan tumbuh menjadi lebih besar. Ketika dia tumbuh menjadi lebih besar, maka dia akan merenggut kebahagiaan dari orang-orang yang membiarkan kejahatan itu terjadi. Jadi kalau ada kejahatan, kalau ada kecurangan, kalau ada kelaliman, lawan. Azab bagi orang yang membiarkan kejahatan adalah dia dijahati tanpa bisa melawan. Kita melihat banyak sekali fenomena ini dalam sejarah. Burgess King salah satunya. Jadi mari kita belajar dari semua hal itu dan terapkan dalam kehidupan. Jangan pernah biarkan kejahatan hingga ia tumbuh menjadi terlalu kuat hingga tidak bisa ditundukkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.